难道师兄！Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film Donghua yang berjudul Sisinggi Season 5 episode kelima. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara Sun Wukong melawan Dark Sitian. Tapi saat pertarungan berlangsung sengit, tiba-tiba saja Dewa Daude menghentikannya dengan membelah istana surgawi menjadi dua bagian. Namun setelah itu, Ningning yang menyusup ke kubu cahaya berhasil mengambil gulungan tentang lokasi keberadaan api abadi. Sedangkan saat itu Dewa Daude sendiri dibuat sangat marah karena semua pil immortalnya habis dimakan oleh Sun Wukong. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan sebuah hutan di mana pertempuran kubu cahaya dan kegelapan di Istana Surgawi sekarang telah dihentikan untuk sementara waktu. Sedangkan kubu bayangan gelap telah mengerahkan utusan untuk pergi ke jalan monster. Di sana terlihat beberapa iblis yang telah tewas mengenaskan, yang dimana dagingnya sendiri sedang dimakan oleh siluman harimau. Saat ia sedang asik memakan daging, tiba-tiba saja datang para iblis utusan kegelapan. Ketua iblis itu juga tak menyangka bahwa para siluman harimau telah meningkat pesat. Tentu saja siluman harimau yang mendengar hal itu sangat kesal, dan ia segera bertanya mengapa mereka semua datang ke sini. Ketua iblis menjawab jika mereka mau mengajak kerjasama, dan hadiahnya sendiri bernilai 1000 fragmen jiwa. Ternyata 1000 fragmen jiwa sama dengan 10 tahun pencapaian dari siluman harimau, dan misinya sendiri adalah untuk menangkap hidup-hidup seorang wanita dari klan naga bernama Xiao Yu. Sedangkan orang-orang yang bersamanya bebas untuk dibantai oleh dirinya. Siluman harimau bertanya mengapa wanita itu harus dibiarkan hidup, dan ketua iblis menjawab jika ia tak perlu tahu, lebih baik dirinya lakukan saja apa yang telah diperintahkan. Mendengar hal itu, sang harimau mengancam jika sejauh ini belum ada yang selamat dari hadapannya, sehingga ia pun langsung membantai para utusan tersebut. 迅速崛起的虎妖吗？交代的事情，你就是妖怪大道上与你合作，为什么会来这里？活着带回来，快魂魄碎片！我这离开！ Setelah membantai mereka, sang harimau bertanya apakah wanita naga itu yang bisa mengajukan penawaran di Istana Surgawi. Dan karena hal itu jugalah ia langsung pergi untuk mencari keberadaannya. Scene berpindah, terlihat Xiao Yu dan kawan-kawan yang sedang memasak makanan. Bailang berkata jika dirinya merasa khawatir dengan sang guru dan juga Ao Sui. Sehingga untuk menenangkan mereka semua, Xiao Yu segera memberikan makanan yang telah dibuatnya. Saat ia sedang berbicara dengan Bailang, tiba-tiba saja Wu Jing memiliki ide untuk menemukan sang guru. Tapi Pat Kai menjawab jika semua orang sudah tahu bahwa jatuh ke dunia bawah tak mungkin bisa kembali. Wu Jing menjelaskan saat mereka masuk ke dunia bawah, saat itu dalam kondisi masih hidup dan mungkin masih ada harapan untuk kembali. Meskipun peluangnya kecil, tapi Wu Jing tetap pergi dan menyuruh mereka untuk menerima pesan darinya nanti. Sedangkan Pat Kai sendiri juga segera pergi untuk membantu Wu Jing. Tapi ketika mau beranjak, Bailang memberitahu bahwa Pat Kai telah salah jalan. Xiao Yu juga mengingatkan agar Pat Kai berhati-hati di dalam perjalanan. Namun Pat Kai menegaskan bahwa mereka tak perlu khawatir karena dirinya akan segera kembali. 家也辛苦了。阴界的下落，谢谢。是活着进入阴界，也无法回来吧？八戒师兄，没消息。很快回来。
Setelah kepergiannya, Bailang tak tahu berapa lamakah mereka akan kembali. Xiaoyu menjawab jika mereka tak akan pernah kembali karena mereka pergi untuk selamanya. Tentu saja Bailang sangat terkejut mendengar hal itu. Tapi Xiaoyu menjelaskan dari awal sampai akhir mereka mau pergi bersama karena biksu Tan Sanjang. Dikarenakan sang guru kini telah tiada, pastilah mereka tak mau pergi bersama dengan dirinya lagi. Bailang pun mencoba menenangkannya karena ia pasti akan selalu ada di samping Xiaoyu. Tak peduli rintangan seperti apa yang ada di depannya, mereka akan melewatinya bersama. 到八戒师兄他们，三藏大法师是走了，我会一直在你身边的，会再跟我们走下去我。都会坚持到底。 Shin berpindah ke Patkai yang masih dalam perjalanan dan ia berkata jika dirinya tak berani untuk mengambil tanggung jawab. Ia segera memperagakan jika dirinya nanti akan disalahkan karena pergi meninggalkan Xiaoyu dan juga Bailang. Namun Patkai memiliki alasan jika waktu dahulu ada Sun Wukong dan sang guru maka ia berani. Tapi sekarang mereka sudah tak ada lagi. Meskipun begitu Patkai tetap tak peduli. Lagi pula Bailang memiliki semangat juang yang kuat dan pasti mereka berdua akan baik-baik saja. 我只是怕担责任。反正白狼挺有斗志的。可是你身为师兄，那全落在白狼身上，应该会顺利吗？ Kemudian terlihat beberapa penduduk kota yang sedang berjalan sambil mendorong gerobak. Patkai yang sudah berjalan cukup jauh kepanasan terlihat sangat kehausan. Tapi ketika rombongan manusia bertemu dengan Patkai yang merupakan monster iblis, mereka sangat khawatir. Patkai pun menjawab jika dirinya bukanlah iblis jahat dan ia hanya meminta segelas air minum. Tapi para penduduk tak percaya akan hal itu sehingga mereka semua langsung menyerang ke arah Patkai. Di saat Patkai melawan, ia pun merasa bersalah dan memutuskan untuk meminta maaf. Namun saat itu dirinya justru lagi-lagi diserang dari arah belakang. 喂，我没有恶意的。那妖怪！这妖杀死我们那么多同伴！明星的意思，难道？ Seorang wanita berambut perak bernama Miao yang melihat bahwa Patkai bukanlah iblis jahat segera menghentikan pertarungan itu. Sehingga Patkai pun mendapatkan segelas air minum. Miao juga menunjukkan jika kota mereka ada di sana dan tidak terlalu jauh, di mana setiap kota pasti memiliki iblis pelindung. Sedangkan pelindung kotanya sendiri belakangan ini terlihat sangat aneh. Patkai pun bertanya memangnya apa yang terjadi. Miao menjelaskan jika para monster iblis sering menyerang warga kota, tapi Zhen Yao tak peduli akan hal itu. Sehingga karena hal itulah banyak dari teman-temannya yang terbunuh. Dan ia sendiri juga jadi salah paham dengan iblis baik seperti Patkai. 镇子就在那边，只是有不少像我们这样的人类生，却无动于衷，发生什么事了吗？才会误会八戒大哥。 Miao memberitahu jika perjalanan mereka bukan hanya mendapatkan makanan saja, tetapi juga mencari iblis baik untuk pelindung kota. Namun saat Patkai hendak pergi, mereka semua mengingatkan agar dirinya hati-hati. Tapi tiba-tiba saja muncul monster gunung yang langsung menyerang mereka. Sehingga Patkai yang mengetahui hal itu langsung mempertimbangkan untuk menyelamatkan mereka sementara waktu. Di saat Miao mau diserang oleh monster iblis, rupanya Patkai langsung datang untuk menolongnya. Maka dari itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Patkai diajak oleh Miao ke kotanya yang bernama kota Blackwater. Saat tiba di sana, semua orang sangat khawatir. Namun Miao menjelaskan jika mereka telah diselamatkan oleh seorang iblis baik bernama Zubaji. Wali kota juga sangat bersyukur karena Miao sekarang bisa kembali dengan selamat. Wali kota juga sangat berterima kasih dan mempersilahkan Patkai untuk singgah di dalam kota. Saat sedang berjalan-jalan sambil Miao menjelaskan beberapa hal tentang kota, rupanya para warga di sana sangat ketakutan melihat Patkai. Saat itu rupanya ada seorang anak kecil bernama Popo yang merupakan anak perempuan dari Miao. 也靠耕作为生。我们为了庇护，为了。
Popo pun langsung mencubit pipi Patkai yang menurutnya sangat lucu. Patkai merasa jika Miao sudah punya anak, pastilah suaminya juga ada di kota ini. Namun Miao segera menurunkan anaknya dari pundak Patkai, karena bagaimanapun Patkai adalah seorang penyelamat kota. Wali kota yang melihat hal itu berkata jika sejauh ini tampaknya berjalan dengan baik. Namun saat gerbang ditutup, Miao memberitahu jika semua orang di kota sepertinya menyukai Patkai. Tapi Patkai di dalam hati merasa jika tertawa mereka itu palsu, pasti ada konspirasi di balik ini semua. Miao pun segera mengajak Patkai untuk menginap di sebuah tempat agar ia bisa beristirahat. Namun Patkai tetap waspada racun apakah yang nanti akan ia dapatkan di dalam kota tersebut. 他很不错呢，他是我们的救命恩人呢。一定有阴谋。葫芦里到底卖的什么药？ Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan siluman kelinci bernama Ling Tu yang diusir oleh para warga kota Blackwater. Dikarenakan semua orang di kota itu tak membutuhkannya lagi. Di sana juga rupanya ada Patkai yang sedang melindungi kota tersebut dari para iblis. Ling Tu berkata bahwa Patkai jangan terlalu sombong, karena jika ia sudah tak berguna pasti akan diusir oleh manusia. Kemudian di sana juga terlihat beberapa monster iblis yang menyerang warga kota. Namun untungnya Patkai datang untuk menolong manusia dan langsung membantai para monster iblis tersebut. Sedangkan pas malam harinya Patkai tersadar karena jika ia berjanji maka dirinya harus tetap tinggal di kota itu untuk selamanya. Dikarenakan Patkai tak mau seperti itu, ia pun langsung melarikan diri sebelum ada manusia yang menyadarinya. 灵兔，黑水镇不许。 作为镇妖，付出再多，到老了，你记住，会后悔的。用一生来补心子。我在干什么？好微妙。 Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.都平安无事，妖又不知道哪里去了。是他出手救了我们。才听你说，八戒大哥，怪大道上的人类村镇吗？资还算充足，有时比妖怪更难相处。你呢？接大哥了。很不错呢。你到底卖的什么药？